Mari, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga dan Mazmur 91. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Dan mari bersama kita sepakat dan percaya mendeklarasikan firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya! Amin. Mari berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Raja segala raja yang bertahta atas setiap kehidupan kita, saudara. Haleluya. Saudara, firman Tuhan berkata dalam Mazmur 44 ayat 6-8. Karena Allah kami menyanyikan puji-pujian sepanjang hari, dan bagi namamu kami mengucapkan syukur selama-lamanya. Kita percaya hari kita datang di tempat ini
Kita naikkan sembah syukur kita, hormat pujian kita bagi nama Tuhan. Sekali lagi yang sepakat berikan tepuk tangan, sorak-sorai bagi Raja segala Raja. Haleluya. Kami datang membawa sembah syukur kami kepada Engkau Tuhan Yesus. Biar kemuliaan-Mu bagi setiap kami di tempat ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Katakan Yesus, kemuliaan-Mu Tuhan. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian kami, segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Mari sama-sama bersatu katakan, Yesus, kemuliaan-Mu. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati. Mari nyatakan segala pujian kami Tuhan, segala pujian syukur bagi-Mu. Amin. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah. Segala pujian kami ya Tuhan, segala pujian syukur bagi-Mu. Amin Tuhan. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan. Kami bawa sembah syukur kami Tuhan. Syukur kami Tuhan, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan. Sembah syukur kami Tuhan, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah. Pada katakan mengatakan segala pujian syukur kami Tuhan. Katakan segala pujian, dengarlah setiap kami Tuhan. Kau hadir dalam kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu,
Mari Engkau yang mengasihi Tuhan dengan segenap hatimu. Angkat tanganmu, katakan segala pujian, syukur, hormat kami Tuhan Yesus. Segala pujian, Kau hadir dalam. Kami datang kepadamu Tuhan Yesus. Kini memujimu, ku menyembahmu. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan ya. Memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembah. Nyatakan memujimu Tuhan, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu.
nyatakan Tuhan. Yesus Tuhan, Kau Raja kami, Kau Raja yang bertata, yang berkuasa, Yesus, Yesus Tuhan, Kau Raja. Mari berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Raja. Nyatakan Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Raja. Yang berkuasa Tuhan. Mari sepakat panggil namanya, katakan Yesus Tuhan, Kau Raja. Oh Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Raja. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Raja. Sorakan haleluya, sorakan haleluya. Sebab Tuhan yang layak kami sembah, kami tinggikan Tuhan. Kami siap bersorak bagi namamu, sebab namamu besar dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Yang siap bersorak-sorai menyambut Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan. Come on. Yuk tepuk tangan semua. Sebab hanya namamu yang paling terutama dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami menyembah Allah yang hidup dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Yang sepakat katakan amin. Indah dari emas yang mulia, namamu berharga bagi hidupku. Katakan Jauh lebih kuat dari semua yang ku tahu, namamu melekat di dalam jiwaku. Namamu selalu ada di tempat pertama di hatiku dan selalu menjadi yang utama di hidupku. Dimanapun ku berada,
Mari lebih lagi nyatakan, Engkaulah Raja atas dunia. Amin. Yang menghancurkan kudus dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia. Yang menghancurkan kudus dan membebaskan jiwa. Kami bersuka. Mari bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan memberitahu untuk selamanya. Mari sorangan. Haleluya. Mari kasih tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Haleluya. Engkaulah Allah yang memerintah di atas setiap kehidupan kami Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan, kami mengangkat hati dan tangan kami Tuhan. Kami mau menaikkan doa syafaat untuk bangsa kami Indonesia. Diberkatilah bangsa kami Indonesia. Kami percaya Tuhan, Indonesia akan mengalami akselerasi Tuhan di dalam pertumbuhan ekonomi Tuhan. Iklim investasi yang semakin baik Tuhan. Kesempatan kerja yang terbuka luas Tuhan. Dan birokrasi yang bersih Tuhan. Dan kami percaya Indonesia dipulihkan dari segala krisis ekonomi Bapak. Kalau pada tahun depan Tuhan, pada tanggal 14 Februari tahun 2024 Tuhan, kami akan melakukan pesta demokrasi yang terbesar Tuhan. Kami percaya Tuhan, di dalam pemilu ini Tuhan, akan terpilih orang-orang yang takut akan Tuhan. Keamanan terjadi Tuhan atas setiap wilayah-wilayah ketika kami mengambil pemilihan umum Tuhan. Kami percaya Tuhan, mereka akan memilih wakil-wakil rakyat, pemimpin-pemimpin yang benar-benar selaras dengan apa yang Tuhan inginkan Tuhan. Dan kami percaya damai sejahtera Allah, shalom Allah memerintah dari Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Pulau Rote, dipenuhi oleh kemuliaan Tuhan. Engkau berkati Tuhan untuk presiden kami Tuhan, Bapak Jokowi dan wakilnya Bapak Maruf Amin Tuhan. Kami percaya setiap keputusan strategis yang diambil itu boleh berguna untuk kesejahteraan seluruh masyarakat bangsa kami Indonesia Tuhan. Dan saat ini kami berdoa juga Tuhan untuk gembala sidang kami Paniko Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan. Engkau memakai Paniko sebagai pembawa pesan api Pentakosta ketiga dari bangsa kami Indonesia hingga ke bangsa-bangsa. Dan juga kami berdoa Tuhan untuk Gembala CK7 Dr. Yanto Tuhan, untuk profesinya sebagai seorang dokter spesialis Tuhan, menjadi berkat bagi banyak jiwa. Juga untuk di dalam pengembalaannya Tuhan, kami percaya Dr. Yanto akan membawa seluruh jemaat menjadi umat yang layak di hadapan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, keluarga besar hamba-hamba-Mu aman dalam lindungan Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangkitnya generasi Yeremia. Generasi yang cinta Tuhan, yang tidak kompromi atas dosa. Bangkit atas CK7, bangkit atas setiap gereja-gereja Tuhan. Dipakai sebagai alat Tuhan untuk penuaian jiwa hingga kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ajar kami Tuhan untuk hidup di dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi dalam hidup setiap kami. Pimpin kami Tuhan di setiap waktu kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami
di setiap waktu kami, Tuhan. Besar setiamu. Mari lebih lagi nyatakan. Mulia Kau ajaib Tuhan. Pimpin kami, pimpin kami di setiap Agunglah karyamu Tuhan Yesus. Agunglah karyamu. Kami bersyukur Yesus kami. Mari kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Dengan segenap hati kami mau nyatakan Tuhan. Mulialah namamu Tuhan, dan
kabar Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan? Bersyukur bisa kembali untuk bisa menyampaikan pesan Tuhan, firman Tuhan, sharing firman Tuhan kepada Anda hari ini. Dan saya percaya Saudara, Tuhan selalu memberkati kita. Amin. Hari ini saya akan bicara tentang satu topik yang ada kaitannya dengan teknologi. Saya menyebutnya teknologi spiritual dengan tema check your password atau cek kata sandi Anda. Saudara, Anda tahu kalau Anda di zaman sekarang semua bermain dengan gadget. Kalau Anda ingin mengakses masuk ke dalam sebuah jaringan di internet, Anda mesti punya password, biasanya gitu. Ada kode aksesnya, ya kan begitu ya, kata sandinya. Kalau Anda mau punya mobile banking apalagi, pasti punya kata sandi. Saudara, sekalipun mungkin sinyalnya kuat, ya saudara, kalau Anda punya sinyal di rumah, sinyal kuat, tapi nggak ketemu passwordnya, nggak pernah bisa masuk. Bisa-bisa ditolak. Nah, yang repot ketika password salah, Anda coba berulang-ulang, bisa-bisa saudara terkunci, iya kan, kalau Anda di mobile banking. Tapi kalau Anda masuk ke sebuah aplikasi, beberapa kali Anda masukin password, mungkin nggak bisa masuk, atau access denied, atau akses ditolak, maka dia mungkin akan bertanya kepada saudara, lupa kata sandi, gitu kan ya. Anda mau paling Anda buat kata sandi yang baru. Kira-kira begitu kan di dalam teknologi. Saudara, sadarkah saudara di dalam hal hubungan kita dengan Tuhan, perjalanan kita bersama dengan Tuhan, hadirat Tuhan ada di mana-mana karena Dia Maha Hadir. Betul ya saudara? Karena Dia Maha Hadir berarti saudara, jaringan, kalau boleh disebut dengan istilah jaringan, itu ada di mana-mana dan itu tersedia. Jaringan itu kuat. Tapi masalahnya kenapa kita tidak bisa punya akses? Kenapa kita tidak bisa mengakses jaringan itu dalam konteks, kenapa kita nggak bisa mengakses ke Tuhan? Kenapa kita seolah-olah jauh dari Tuhan? Kenapa seolah-olah Tuhan jauh dari kita? Itu maksud saya. Nah, oleh karena itu saudara yang dikasihi, kita perlu belajar hari ini supaya saudara dan saya cek kata sandi kita, cek password kita. Jaringan sudah bagus, hadirat Tuhan ada, bahwa Tuhan hadir di mana-mana. Bahkan saudara, hikmat juga ada di mana-mana, tapi bisa nggak kita mengaksesnya saudara? Karena ada juga satu ayat firman Tuhan yang berkata bahwa berkat ada di atas kepala orang benar, tapi bagaimana kita bisa mengaksesnya, itu pertanyaannya. Saudara, ada sebuah kisah yang menarik di dalam Alkitab kalau Anda membaca saudara, di dalam Markus pasalnya yang ke-9 saudara ya. Kalau Anda baca di dalam Markus yang pasal yang ke-9 ayat 18 dan ayat 28 sampai 29, ini kisah tentang bagaimana murid-murid mau mencoba mengusir setan. Atau kita baca saja saudara ya. Saya akan bacakan ayatnya saudara. Markus 9 ayat 18. Firman Tuhan bilang begini, setiap kali roh itu menyerang dia, roh itu membantingnya ke tanah, lalu mulutnya berbusa, giginya berkertakan dan tubuhnya menjadi kejang. Aku sudah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat. Ternyata murid-murid juga saudara mengusir setan, ditolak aksesnya. Kira-kira begitu saudara. Ketika Yesus sudah di rumah dan murid-muridnya sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, mengapa kami tidak dapat mengusir roh jahat itu atau roh itu? Ayat 29 firman Yesus berkata, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa. Jadi Tuhan kasih tahu bagaimana untuk bisa mengakses. Saudara, artinya murid-murid dalam mengusir setan ini akses ditolak. Yesus ada di situ, tapi akses ditolak. Oleh karena itu saudara, jangan berpikir kita ada di gereja, kita ikut doa dalam penyembahan yang begitu kuat, tapi akses kita ditolak. Dan itu bisa terjadi saudara. Yakub dalam satu kisah, bagaimana Yakub memimpi. Anda masih ingat tentunya cerita itu, saya nggak bacakan saudara, Anda catat saja Kejadian 28 ayat yang ke-16 sampai 17. Bagaimana saudara ketika Yakub mimpi meletakkan kepalanya di atas sebuah batu, lalu kemudian dia melihat malaikat turun naik saudara. Bagaimana saudara dia bisa melihat itu dan dia bisa mengalami itu dan dia berkata, di sini ada Tuhan, di sini gerbangnya Tuhan. Saudara, artinya dia tahu akses dia diterima oleh Tuhan. Dan sementara tadi murid-murid akses tertolak atau akses ditolak saudara. Demikian pula saudara ketika Yohanes ada di Pulau Patmos, kalau Anda membaca dalam kitab Wahyu pasal 4 ayat 1 sampai 2, Tuhan berkata pada saat itu kepada Yohanes untuk supaya dia naik, supaya dia bisa melihat surga. Nah, ketika dia naik, dia melihat surga, pintu surga terbuka, itu namanya apa? Akses diterima.
Saya berharap saudara kita juga kepengen akses ke surga, bukan saudara, bukan berarti mati masuk ke surga terus kita mati dulu, bukan itu maksud saya. Tapi kita bisa mengakses surga, kita bisa mengakses mendapatkan berkat, karunia, kuasa yang Tuhan sediakan di surga, dan kita bisa mengaksesnya dari bumi ini dan mendapatkan dan menarik turun apa yang Tuhan mau berikan dan kerjakan buat kita saudara, yang Dia sudah sediakan. Nah saudara, itulah sebabnya kenapa saudara, Anda dan saya perlu cek password. Coba bilang sama orang-orang yang Anda di sekitar Anda, kalau ada, kalau enggak ya Anda nggak usah sebut. Katakan begini, cek password kamu, cek kata sandi. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan, itulah sebabnya kenapa saudara dan saya perlu dari waktu ke waktu tidak hanya melihat bahwa hadirat Tuhan ada, begitu dahsyat, merasakan hadirat Tuhan, silakan saja. Saudara punya laptop, Anda buka, wah Anda tahu ini sinyal kenceng sekali, tapi passwordnya nggak ketemu. Ya nggak bisa saudara mengakses, betul ya saudara ya? Begitu ya saudara. Nah itulah sebabnya bagaimana saudara bisa mengakses password ini. Apa yang menjadi password saudara yang Anda perlu perhatikan? Anda siap? Ada beberapa hal yang saya mau sharing pada hari ini. Yang pertama adalah hati. Coba katakan hati. Yes, hati ini menjadi hal yang sangat penting di mata Tuhan. Apakah Anda bisa mendownload dari Tuhan? Dan apakah Anda punya hati bisa didengar oleh Tuhan dan Anda mengupload kepada Tuhan? Amsal 21 ayat yang kedua firman Tuhan bilang begini. Setiap jalan orang adalah lurus menurut pandangannya sendiri. Tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Wow, luar biasa saudara. Jadi begini saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa Tuhan itu selalu menguji hati. Kondisi hati saudara, kondisi hati saya, sikap hati saudara, sikap hati saya, itu yang menjadi ujian dari Tuhan. Apakah akses diterima atau tidak? Makanya kita harus jaga hati. Katanya kan ada ayat firman Tuhan ya yang bilang jagalah hatimu dengan penuh kewaspadaan karena dari situ terpancar kehidupan. Masalah hati adalah masalah yang selalu isu sepanjang masa hidup manusia. Dari generasi ke generasi. Anda mau sebut generasi manapun, masalah hati adalah masalah yang sangat penting. Salah satu password yang Anda perlu jaga dan perlu miliki adalah kualitas hati saudara. Kalau Anda baca dalam 1 Samuel 16 ayat ke-7, ketika Samuel mau mengurapi seorang raja menggantikan Saul. Datang di dalam keluarga Isai dan ibadah anaknya, lalu dia melihat ada satu anaknya Isai, parasnya bagus, perawakannya tinggi saudara. Dan dia mencoba, ini saya mau urapi dia. Tapi Tuhan bilang jangan pandang parasnya dan perawakannya yang tinggi. Sebab aku telah menolak. Katanya, menolaknya bukan yang dilihat manusia, yang dilihat oleh Tuhan. Tetapi apa yang dilihat oleh manusia adalah di depan mata. Tapi Tuhan melihat hati. Nah, oleh karena itu saudara, hari ini Tuhan mau melihat hati saudara seperti apa? Allah menguji hati saudara. Kualitas hati saudara akan menentukan sejauh mana saudara dan saya bisa mengakses surga. Saya ulangi saudara, kualitas hati saudara dan saya akan menentukan sejauh mana Anda bisa mengakses surga. Itu sebabnya saudara ada ayat yang berkata siapa yang boleh naik ke gunung Tuhan. Tapi mereka adalah orang yang hatinya dikatakan saudara, hatinya murni, tangannya bersih. Saudara, kemurnian hati saudara, hatimu tulus, hatimu murni, hatimu Anda jaga, tidak banyak hal yang penuh dengan duri, penuh dengan kepahitan, penuh dengan kebencian, penuh dengan iri, penuh dengan hal-hal yang jahat. Hati saudara kayak gini nggak akan pernah bisa mengakses surga. Karena itu saudara, hari ini saya mau ajak saudara check your heart sebagai bagian dari password atau kata sandi saudara. Miliki hati yang bersih, miliki hati yang dimurnikan, dibersihkan oleh Tuhan. Makanya Daud berkata, selidiki aku Tuhan, uji hatiku. Masalah hati adalah masalah yang senantiasa nggak pernah habis. Sepanjang masa, sepanjang generasi. Tadi saya sudah katakan, saya ulangi lagi saudara. Saudara yang dikasihi, itulah sebabnya saudara, kenapa hati ini perlu dijaga. Ada ayat yang berkata bahwa dalam kitab Yeremia, kalau Anda baca nanti Anda cari, ada ayat yang berkata bahwa hati manusia itu adalah licik di mata Tuhan. Tuhan melihat itu licik. Hati saudara hari ini bisa baik sama si A. Minggu depan bisa nggak baik loh sama si A. Tahun depan malah bisa benci si A. Bayangkan saudara, orang yang sama yang tadinya kita rasa baik, itu macam-macam saudara. Kita bisa berubah-berubah, hati ini berubah-berubah. Sesuai dengan keadaan yang kita alami, sesuai dengan apa yang ingin kita capai, hati kita bisa berubah-berubah. Be careful, jaga hatimu.
Katakan amin. Saudara, itu yang pertama yang Anda harus cek your password. Selidiki atau cek Anda punya kata sandi. Hal yang kedua yang Anda harus cek Anda punya password adalah kehendak Allah. Apakah Anda hari-hari ini saudara menjalani atau melakukan apa yang menjadi kehendak Allah atau kehendak kita sendiri? Nggak mungkin Anda bisa akses ke surga atau mengakses apa yang Tuhan sediakan kalau apa yang kita minta hanya untuk diri kita sendiri. Matius 7 ayat 21 jelas mengatakan bahwa bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan yang akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Melakukan kehendak Bapakku. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah Yesus waktu di taman Getsemani, dia berkata kalau boleh cawan ini berlalu daripadaku. Tapi bukan kehendakku yang terjadi tetapi kehendakmu. Jadi kemauan Yesus adalah selalu melakukan kehendak Bapa. Itu sebabnya Yesus punya akses nggak pernah ditolak sama Bapa. Bukankah ada ayat juga yang mengatakan bahwa kamu berdoa tapi kamu tidak bisa mendapatkan karena kamu ingin memuaskan sesuai dengan hawa nafsumu. Ada doa-doa yang ditolak oleh Tuhan. Ada doa-doa yang di-reject atau tidak mau didengar oleh Tuhan. Tidak mau dijawab oleh Tuhan. Karena salah permintaan doa kita. Karena kita mau menghabiskan sesuai dengan hawa nafsu kita. Bukan yang Tuhan kehendaki, saudara. Anda bisa lihat di dalam Yakobus pasal 4 ayat ketiga, Anda bisa baca itu, saudara. Karena itu, saudara, kenapa ada firman yang Tuhan juga yang berkata, bahwa tinggal di dalam aku, firmanku tinggal dalam kamu. Apa saja yang kamu doakan, minta, pasti didapat. Saudara, kita tidak meminta menurut keinginan kita. Kalau kita ada di dalam Tuhan, firman-Nya ada di dalam kita, saya percaya permintaan-permintaan kita selaras dengan firman Tuhan dan kehendak Tuhan. Karena itu cari kehendak Tuhan. Cari apa yang menjadi kehendak Tuhan. Rencana kita bisa saja bukan kehendak Tuhan. Oh iya saudara, apa yang kita kerjakan belum tentu kehendak Tuhan. Saudara gini, ada satu hal yang saya mau ajak saudara contoh yang menarik begini ya. Anda punya keterampilan. Katakanlah keterampilan Anda punya vokal yang bagus, nyanyi bagus. Tentu kalau Anda melayani di gereja dalam hal vokal, menyanyi, itu adalah bagian Anda punya skill, keterampilan. Tapi apakah yang menjadi kehendak Tuhan itu adalah Anda bernyanyi? Atau Tuhan mau punya kehendak yang lain dalam hidupmu? Yaitu mungkin Anda untuk berkhotbah. Atau Anda menasehati orang. Atau Anda punya pelayanan misi. Sehingga ketika Tuhan mau saudara pergi dari satu tempat ke tempat lain, vokal suara Anda dipakai oleh Tuhan untuk memperlengkapi kehendak Tuhan dalam panggilan buat saudara. Saudara yang dikasihi, kita harus mengerti itu. Makanya kenapa? Cari kehendak Tuhan, bukan kehendak kita. Karena kalau kita melakukan kehendak Bapa, begitu mudahnya kalau kita akses ke surga, surga pasti sediakan. Surga pasti memberi perlindungan. Surga pasti memberi kekuatan. Surga pasti buka jalan. Bapa pasti akan memberikan kepada saudara hikmat. Why? Kenapa? Karena Anda melakukan kehendak Bapa, bukan kehendak sendiri. Kalau kehendak Dia yang kita lakukan, otomatis Dia sediakan semua. Karena memang itu kehendaknya. Akses diterima. Oh haleluya. Saya berharap saudara kita kepengen akses kita selalu diterima, bukan? Nah, oleh karena itu saudara, setiap kali Anda berpikir, setiap Anda kali berbicara, setiap kali Anda mau melakukan satu tindakan, ambil keputusan, bikin bisnis, pelayanan, apapun, tanya sama Tuhan, inikah kehendakmu? Karena ketika engkau menemukan kehendak Tuhan dan Anda melakukannya, maka saya percaya surga terbuka buat saudara. Open heaven. Itu bukan hanya internet kalau dalam konteks tadi teknologi, bukan hanya internet jaringan yang begitu strong, kuat. Akses saudara masuk dengan mudah. Karena passwordnya benar. Oleh karena itu saudara, itu adalah yang kedua ya. Bagaimana Anda harus menguji sandi atau kata sandi atau password Anda. Yang ketiga, bagaimana supaya saudara bisa menguji Anda punya password, apakah Anda bisa akses ke Tuhan atau tidak? Adalah ketaatan. Gini saudara, masalah ketaatan adalah isu yang selalu ada selama manusia hidup dan dunia ini masih ada. Kenapa? Karena sejak di Taman Eden,
Persoalannya adalah pemberontakan, melawan Tuhan, melakukan kehendak sendiri, atau taat sama Tuhan. Nah, isu ini selalu pasti ada. Sepanjang masa, saya ulangi lagi, sepanjang generasi. Kenapa? Karena manusia sering memilih melakukan kehendak sendiri, menjadi mandiri, kepengen apa yang dia rencanakan, dia kerjakan sendiri. Dan tidak mau taat sama Tuhan. Saudara, isu ketaatan memang banyak orang bilang begini sama saya. Pastor, ketaatan enak didengar, gampang di ngomongin, tapi susah dilakukan. Apa betul? Iya dan tidak sebenarnya. Bahkan sebenarnya tidak. Kenapa kita tidak bisa taat? Karena kita masih penuh dengan diri kita sendiri. Karena poin kedua tadi saya bilang kita masih punya kehendak kita kuat. Makanya kenapa Yesus bisa begitu taat di atas kayu salib? Ada ayat yang berkata, dia mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba. Bahkan rela mati di atas kayu salib. Kok bisa? Karena dia taat. Dia belajar taat. Dengan cara apa? Mengosongkan diri. Kalau mengosongkan diri maksudnya apa sih? Dia tidak lagi diisi penuh oleh dirinya sendiri. Berarti ada yang lain mengisi kehendak Bapa. Siapa? Bapaknya, saudara. Itu sebabnya saudara harus belajar untuk bisa mengosongkan diri. Maksudnya begini, tidak dipenuhi oleh keinginan sendiri, rencana sendiri, pikiran sendiri, kemauan sendiri, semua ambisi pribadi. Bukan itu. Anda harus kosongkan itu. Kenapa? Karena saudara dan saya sudah dibeli oleh darah Yesus. Sebuah benda yang Anda sudah beli itu milikmu. Bukan milik tokonya, bukan milik pabriknya. Karena Anda sudah beli. Betul? Sama halnya ketika saudara sudah dibeli oleh darah Yesus, maka hidup bukan milik Anda lagi, tapi milik Yesus. Maka benar kata Paulus bahwa hidup bagiku adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Benar Paulus berkata hidup yang aku jalani secara lahiriah bukan lagi aku, tapi Kristus yang tinggal di dalam aku. Artinya apa? Dia mulai mengosongkan diri, dia mengisi dirinya dengan apa yang Tuhan mau kerjakan dalam hidupnya. Maka dia berkata, aku melupakan masa laluku. Aku berlari-lari menuju tujuan, yaitu panggilan surgawi. Dipenuhi oleh panggilan Tuhan. Tingkat ketaatan saudara dan saya atas apa yang Anda dan saya percayai memperlihatkan tingkat keseriusan dari iman saudara dan saya. Saya ulangi, tingkat ketaatan saudara atas apa yang saudara percayai memperlihatkan tingkat keseriusan iman saudara dan saya. Kalau Anda bilang, saya percaya sama Tuhan. Benar. Kalau percaya pasti ada taat dong. Betul? Karena ketidaktaatan sebenarnya adalah bukti dari ketidakpercayaan kepada Tuhan. Dan menolak untuk melakukan kehendak dan rencana Tuhan. Sesimpel itu. Yes, saya ulangi. Ketidaktaatan adalah bukti. Bukti dari ketidakpercayaan pada Tuhan. Orang yang percaya sama Tuhan taat. Justru orang yang tidak taat adalah orang yang sebenarnya tidak percaya pada Tuhan. Sekalipun di mulut berkata, saya percaya. Bukti dari ketidakpercayaan kepada Tuhan dan menolak untuk melakukan kehendak dan rencana Tuhan. Karena kita menolak melakukan, maka kita tidak taat. Kalau kita taat, kita tidak akan menolak, saudara. Nah, oleh karena itu, Abraham belajar untuk taat. Dia bukan cuma percaya, tapi dia taat. Musa bukan cuma percaya, tapi dia taat. Saudara, ketaatan merupakan salah satu hal yang penting untuk mengakses surga. Mau akses surga? Taat. Belajar taat. Karena saya percaya, saudara, ketaatan itu menjadi bagian penting dalam hidup ini. Kenapa? Karena dosa masuk dari ketidaktaatan. Yesus yang mengalahkan dosa, dia harus belajar taat. Dan dia hidup dalam ketaatan. Sekali lagi, ketidaktaatan menghasilkan dosa, menghasilkan kematian dan maut. Sementara ketaatan satu orang, ketidaktaatan satu orang membuat semua manusia jatuh dalam dosa. Ketaatan satu orang, yaitu Yesus, membuat banyak orang, setiap orang bisa diselamatkan. Karena itu saudara, isunya taat atau memberontak, taat atau tidak. Di dalam gereja sama, di dalam kehidupan orang Kristen juga sama. Belajar taat. Mau akses? Diterima? Taat. Haleluya. Yang keempat, saudara. Yang keempat. Keempat adalah akses bisa diterima. Password saudara bisa diterima kalau Anda belajar takut akan Tuhan. Gini. Ada orang ya,
Kristen sih Kristen, saudara. Tapi nggak takut loh sama Tuhan, saudara. Hidup sembrono, nipu jalan terus, judi jalan terus, begitu saudara. Apalagi, lalu kemudian menipu orang ya jalan terus, saudara. Lalu apalagi saudara, hidup dalam dosa, perzinahan jalan terus. Saudara, tapi ke gereja. Yang begini nggak takut Tuhan. Saudara pikir kalau terus orang yang begini berdoa bisa diakses, bisa diterima? Bukankah ada ayat yang berkata bahwa kamu berdoa, aku memalingkan wajahku? Itu firman Tuhan bilang begitu. Bukankah ada ayatnya bahwa doa orang yang benar, orangnya benar, doa orang yang benar, apabila didoakan dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Itu Yakobus menulis begitu, saudara. Jadi saudara, orang yang benar berdoa. Jadi orang ini nggak dalam konteks hidup di dalam kebenaran Tuhan, hidup dibenarkan oleh Tuhan. Dan orang yang begini berdoa. Maka saya yakin dengan imannya, kuasanya sangat besar itu doa. Takut akan Tuhan, bukan takut masuk neraka. Takut akan Tuhan, bukan takut dihukum. Bukan itu. Takut akan Tuhan adalah menjauhi kejahatan. Takut akan Tuhan, tidak mau mengecewakan dan tidak mau mempermalukan Tuhan. Saudara gini, saudara dan saya ya bisa mempermalukan Tuhan tanpa diketahui orang. Sampai suatu ketika terekspos perbuatan kita. Apa yang dilakukan di dalam gelap suatu hari akan kelihatan di dalam terang. Maksud saya begini, ketika kita sendirian di luar kota atau dimanapun lah, kita sendirian gak ada yang lihat, itu menjadi tantangan buat saudara dan saya. Kita bisa memilih melakukan dosa atau kita tetap hidup dalam kekudusan karena gak ada yang lihat. Ketika kita punya rasa takut akan Tuhan, kita tahu kita tidak akan mempermalukan Tuhan sekalipun. Kita tidak mau mengecewakan Tuhan sekalipun. Tidak ada yang lihat, tidak ada yang tahu apa yang kita perbuat. Karena kita tahu Tuhan melihat perbuatan kita. Untuk itu kita memilih untuk melakukan hal yang benar. Menjauhi kejahatan, hidup dalam kekudusan, terus mengasihi Tuhan. Dan disitulah kita belajar takut akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan adalah orang yang memikirkan hal-hal yang berasal dari Tuhan. Dia selalu sadar akan Tuhan. Orang yang gak sadar akan Tuhan adalah orang yang tidak memiliki takut akan Tuhan. Fear of God. Saudara yang dikasihi, Anda kalau punya rasa takut akan Tuhan, saya jamin saudara, Anda akan memikirkan perkara yang di atas. Sadar akan Tuhan kuat. Kalau Anda sadar akan Tuhan kuat, Anda punya rasa takut akan Tuhan. Kalau Anda punya rasa takut akan Tuhan, saya percaya Anda punya sadar akan Tuhan. Kesadaran akan Tuhan itu penting. Maksud saya begini. Saudara tahu saudara, kalau di Israel ada orang Yahudi memakai topi di atas. Itu sebenarnya diawalinya karena apa? Dengan memakai topi, mereka berasa bahwa di atas kepala mereka ada sesuatu. Artinya mengingatkan mereka ada Tuhan yang melihat hidup mereka. Tujuannya adalah supaya mereka belajar sadar akan Tuhan. Dimanapun mereka berada, dimana apapun yang mereka perbuat, perkatakan, perilaku, sikap, Tuhan lihat. Nah, oleh karena itu dia memakai topi itu. Supaya menyadarkan dia bahwa, hey, ada Tuhan nih, gitu. Nah, saudara gini, saya jadi teringat ada sebuah cerita, bukan cerita sih, kisah nyata. Dulu, long time ago in Bethlehem. Haleluya. Saudara dulu ya, zaman masih ada banyak toko buku rohani ya. Zaman itu ya belum ada yang namanya e-book lah, internet belum. Zaman-zaman itu di awal-awal pertobatan saya belum lama saudara ya. Banyak toko buku rohani. Dan suatu ketika saya punya kebiasaan saudara, kalau saya hari Jumat habis dari kantor gitu siang hari, saya pasti mampir ke toko buku rohani. Untuk saya beli, saya baca saudara di hari Sabtunya, di hari-hari yang lainnya gitu. Nah suatu ketika saya masuk ke toko bukunya nggak gede saudara. Semacam kayak ruko gitu. Nah ada buku-buku terpampang di sana. Lalu saya iseng saya lihat ada tulisan saudara di toko buku itu. Tulisannya begini, mata Tuhan menjelajah seluruh isi toko dan dia tahu apa yang kau perbuat. Saya sampai ketawa loh saudara, saya ngelihat itu tanda. Artinya gini, dia lagi mau mengingatkan pembeli, jangan coba belajar nyuri. Karena nyuri Tuhan lihat loh apa yang menjadi perbuatanmu. Karena di toko itu belum punya CCTV saudara.
Ngerti nggak saudara? Jadi buat saya, wow, ini idenya yang bagus banget gitu. Jadi mengingatkan orang bahwa Tuhan melihat saudara. Nah, takut akan Tuhan seperti itu. Masuk toko, di mall, ketika kita lagi nonton di bioskop, ketika kita lagi makan, dari apapun, rasa takut akan Tuhan itu ada. Fear of God grip us. Di hari-hari ini, saudara, di hari-hari terakhir ini begitu banyak orang yang sembrono hidupnya, Kristen, sembrono hidupnya, dan tidak punya rasa takut akan Tuhan. Ini yang membuat akses kita ditolak. Nah, sekali akses ditolak, kita merasa Tuhan nggak ada, makin menjauh dari Tuhan. Itu sebabnya jangan heran Tuhan berkata, adakah aku menjumpai iman kalau aku datang kedua kali? Artinya, karena nggak punya rasa takut akan Tuhan, nggak bisa diakses, akhirnya nggak bisa akses Tuhan maksud saya. Dan akhirnya saudara, mana Tuhan nggak ada, ngapain percaya Tuhan, mundur. Banyak orang kayak gitu. Hati-hati ya. Saudara, kita melihat saudara yang berikutnya saudara ya. Yang kelima, saya mau ajak saudara untuk bisa melihat bagaimana cek untuk Anda punya password untuk bisa diterima oleh Tuhan. Kemurahan hati. Jangan main-main dengan kemurahan hati loh. Oh iya, kemurahan hati itu bisa membuka akses buat saudara untuk diterima di surga. Dalam permohonan-permohonan doa saudarakah, dalam kehidupan saudarakah, kemurahan hati itu membuat akses diterima. Amsal 11 ayat 24-25 firman Tuhan bilang begini, ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa, tetapi selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Bapak Ibu Saudara, murah hati yang ada pada diri seorang Kornelius, kalau Anda baca Kisah Rasul pasal 10. Baca nanti ya Kisah Rasul pasal 10 ya. Kornelius itu adalah seorang perwira tentara Romawi. Dia belum kenal Yesus, belum. Tapi dia punya kemurahan hati. Kemurahan hati dia adalah sering memberi banyak sedekah kepada orang-orang Yahudi. Sangat banyak, bukan cuma sedikit, sangat banyak. Maka dia dikenal di kalangan orang-orang Yahudi sebagai orang yang baik hati. Nah, yang menarik adalah ketika Roh Kudus dicurahkan di Pentakosta untuk orang-orang Yahudi, para rasul, maka Tuhan memilih keluarga Kornelius sebagai orang pertama non-Yahudi atau bukan Yahudi yang menerima karunia Roh Kudus ini atau kepenuhan Roh Kudus ini atau baptisan Roh Kudus ini kepada Kornelius, keluarganya. Nah, suatu ketika Kornelius saudara mendapat kunjungan dari malaikat Tuhan. Dan Tuhan berkata, Kornelius. Berkata demi Kornelius bilang, ada apa Tuhan? Kornelius, doamu dan sedekahmu sudah naik ke surga dan Allah mengingat kamu. Doa dan sedekahnya diingat. Kemurahan hati saudara diingat Tuhan loh. Wow, itu membuat Kornelius bisa akses yang dia nggak pernah pikir dia bisa terima karunia Roh Kudus, baptisan Roh Kudus ini dia terima. Dan Tuhan utus Petrus. Petrus juga mendapat penglihatan di siang itu ketika dia dipersiapkan makanan, dia melihat ada kain dari langit turun, makanan-makanan binatang-binatang yang haram. Singkat cerita Tuhan berkata, kamu akan aku utus untuk ke satu bangsa yang bukan Yahudi. Yang buat orang Yahudi ini haram. Bapak Ibu Saudara, justru lewat itulah kemudian Kornelius waktu mendengar Petrus khotbah, Roh Kudus turun. Semuanya penuh dengan Roh Kudus. Artinya apa? Kemurahan hati Kornelius membuka akses. Sorga menginvasi keluarganya. Berapa banyak di antara saudara yang kepingin sorga menginvasi hidup saudara, pekerjaan saudara, bisnis saudara, keluarga saudara. Mungkin Anda yang lagi sakit, Anda kepingin supaya Tuhan bisa mengakses di tempat, di kamar tidurmu, di rumah sakit dan seterusnya. Apakah Anda punya 5 kualitas ini yang saya barusan bagikan kepada saudara? Dan salah satunya adalah yang terakhir ini adalah kemurahan hati. Saya percaya kalau Anda punya 5 hal tadi, masalah hati, isu yang pertama adalah isu hati saudara. Kalau Anda betul-betul jaga hati saudara, itu artinya Anda sedang mengecek password saudara benar atau tidak. Yang kedua, Anda harus tahu apakah apa Anda perbuat, Anda lakukan, Anda katakan semua sesuai dengan kehendak Allah atau tidak. Dan yang ketiga, Anda harus belajar apakah Anda taat. Cek, taat enggak?
Atau Anda banyakkan memberontaknya dan nggak pernah mau taat. Dan yang berikutnya, yang keempat, tadi saya katakan, apakah Anda punya rasa takut akan Tuhan? Sadar akan Tuhan. The conscious of God. Bukan conscious of sin, bukan sadar akan dosa, tapi sadar akan Tuhan. Punya nggak rasa takut akan Tuhan? Dan yang terakhir, apakah Anda murah hati? Atau medit gitu kalau bahasanya. Medit, susah memberinya, murah hati. Dalam konteks uang, dalam konteks tenaga, dalam konteks pikir, dalam konteks waktu, kesediaan saudara untuk menolong, itu juga kemurahan hati, bukan cuma soal duit. Enggak. Tapi banyak hal Anda murah hati gitu. Kalau Anda punya 5 hal ini, saya berdoa Anda di tengah-tengah hadirat Tuhan yang ada, di tengah-tengah sinyal yang kuat, akses granted, akses diterima. Karena passwordnya benar. Puji Tuhan. Saya mau berdoa buat saudara. Biar kiranya password ini Anda miliki dalam hati saudara. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini. Aku percaya Roh Kudus, Engkau menyingkapkan hati, pikiran kami, untuk kami belajar untuk menguji, mengecek kata sandi atau password yang ada. 5 hal sudah dibagikan hari ini. Hamba-Mu telah selesai menyampaikan firman-Mu. Tapi aku percaya Roh Kudus akan terus mengingatkan, menguatkan, dan menyadarkan kami semua yang mendengar khotbah ini untuk punya password yang benar. Kalau salah, kami perlu perbaiki password yang benar, sehingga akses diterima. Terima kasih Tuhan, berkati umat-Mu, dimanapun mereka ada yang hari ini sedang menyaksikan atau menonton atau melihat khotbah ini. Aku percaya Tuhan, dimanapun mereka berada, Engkau memberkati mereka. Terpuji nama-Mu Bapa, in Jesus name. Dalam nama Yesus. Yang percaya katakan, amin. God bless you all. Tiba saatnya kami akan memasuki di dalam perjamuan kudus atau Holy Communion. Sebelum kita masuk, kita ingatkan kebaikan Tuhan Yesus. Dia begitu baik. Dia rela mati di atas kayu salib untuk menanggung semua dosa yang kita lakukan. Betapa baiknya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau rela mati di atas kayu salib untuk menanggung semua dosa kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Biarlah Tuhan, kami kenang selama-lamanya kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Bila kami memikirkan siapakah kami ini, sebelum kami mengenal Engkau, kami adalah manusia yang berdosa Tuhan. Tetapi karena Engkau mau menanggung semua dosa kami, sehingga kami boleh menjadi hidup Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Roh Kudus. Biarlah semua kebaikan-Mu Tuhan, kami kenang selama-lamanya. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin. Perjamuan kudus ini hanya bagi mereka yang sudah percaya, dan anak-anak di bawah 12 tahun jangan makan perjamuan kudus ini. Terima kasih. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah
Mari saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita bangkit berdiri. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam Ia diserahkan, Ia mengambil roti. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Dan sesudah itu, Ia mengucap syukur atasnya. Dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan kepada kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pengorbanan-Mu di atas kayu salib ini. Biarlah semua mengucap syukur atas kebaikan Tuhan Yesus di dalam hidup ini. Mari kita ucapkan syukur. Oh Rabba Shikira bala 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 bala. Shikira bala 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 bala. Shikira bala 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 bala. Saat ini pencurahan Roh Kudus turun di atas kalian semuanya. Terima kasih mula-mula itu, terima pengajaran sesat ditiadakan, terima. Biarlah semua dari kalian setia sampai mati. Sekali Yesus tetap Yesus. Terima. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Oleh darah-Mu kami semua diselamatkan. Oleh darah-Mu kami semua diperdamaikan, sehingga kami boleh memanggil Engkau ya Aba, ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Terima kasih. Tibalah saatnya para pria, kepala rumah tangga, angkat tanganmu di hadapan Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau sedang melihat para pria, para kepala keluarga sedang mengangkat tangannya Tuhan. Jadikanlah mereka Tuhan raja, nabi, dan imam di dalam keluarganya. Biarlah apa yang mereka kerjakan senantiasa berhasil Tuhan. Terima kasih untuk pengurapan yang sudah Kau berikan kepada para pria, kepala keluarga di tempat ini.
Sekarang para wanita, ibu-ibu rumah tangga, angkat tanganmu di hadapan Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih untuk para ibu-ibu yang mengangkat tangannya Tuhan. Urapi mereka, berilah kandungan yang kuat Tuhan. Biarlah Tuhan, jadikan mereka tiang doa dan penolong buat suami dan keluarganya Tuhan. Terima kasih Roh untuk mendidik anak-anak takut akan Tuhan, Kau alirkan saat ini juga. Terima kasih Bapa. Biarlah Tuhan para ibu-ibu rumah tangga ini menjadikan anggur yang manis di dalam hidupnya Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Sekarang anak-anak muda, mereka yang belum menikah, single parents, angkat tanganmu di hadapan Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih untuk generasi penerus ini, generasi Jeremia Tuhan. Biarlah mereka dibangkitkan Tuhan. Roh takut akan-Mu mengalir di dalam hidupnya. Roh takut akan-Mu mengalir di dalam hidupnya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Biarlah kekudusan mereka jaga baik-baik Tuhan. Terima kasih Bapa. Pengurapan Daniel 10 kali lebih cerdas daripada orang di bumi. Kau berikan kepada anak-anak muda di tempat ini Tuhan. Terima kasih. Mereka yang belum menikah, Engkau mencarikan pasangan yang sepadan Bapa. Mereka yang single parents, peluklah mereka dengan kasih-Mu. Kasih agape, kasih filiemu, memeluk mereka, menuntun mereka jalan di dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekarang semua jemaat angkat tanganmu di hadapan Tuhan Yesus. Tuhan, berikan mereka semua Tuhan finansial, rohani yang cukup Tuhan. Yang sakit Engkau sembuhkan saat ini juga. Mereka yang berbeban berat, berikan mereka jawaban. Mereka yang terikat, Engkau lepaskan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami percaya semua jemaat dan semua keluarga besarnya sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Terpuji senantiasa nama-Mu. Haleluya. Amin. Shalom, Gembala dan seluruh pengerja CK7 serta jemaat Tuhan mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Leonardo Syamsyuri MBA MTH yang telah memberkati kita semua melalui penyampaian pesan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati Bapa dan keluarga berlimpah-limpah. Amin. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah Minggu via live streaming hari Minggu tanggal 9 Juli 2023 pukul 7, 9, 11.30, 14, dan 16.30 waktu Indonesia Barat akan dilayani oleh Pastor Kevin Low. Ibadah tayang ulang atau rerun yang dilakukan secara onsite untuk ibadah Modern Service, 2 PM yang Professional and Couple Service, serta King's Kid ibadah anak berkebutuhan khusus di channel YouTube GBI PRJ CK7. Untuk persembahan umum atau kolekte, perpuluhan jemaat, ucapan syukur dan lain-lain dapat dilakukan melalui e-banking, mobile banking, ATM maupun online di website ke rekening persembahan CK7. BCA Cabang Tamrin dengan nomor akun 206 333 8222 atas nama GBI PRJ. Ibadah onsite Minggu tanggal 9 Juli 2023 diadakan di GBI PRJ pukul 7, 9, dan 11.30 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Pastor Victor Abraham. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Johan Lomoindong. GB Interkon pukul 7, 9, dan 11 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDP Rita Arifin SE. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDM Willy Santoso BSC. GBI Alam Sutra Mall pukul 9, 15, dan 17 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDP Hartono SE. Pukul 11 dan 13 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Robertus Purwadi SESPD.
GBI PRJ Pluit pukul 9, 11, dan 13 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDP Charles Jeremia. GBI PRJ Mandarin pukul 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Liamin. GBI HCR pukul 8 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Johan Lumoindong. Pukul 10 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Dr. Yanto Simko Putra MD PhD. GBI St. Moritz pukul 9, 15, dan 17 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Robertus Purwadi SESPD. Pukul 11 dan 13 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Johan Lumoindong. Ibadah raya onsite di atas disertai juga dengan ibadah pemuda dan anak secara onsite. Rumah doa adalah suatu pelayanan doa yang diadakan untuk membawa Bapak Ibu mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus, serta mendoakan secara spesifik untuk setiap pergumulan atau masalah yang dihadapi oleh jemaat maupun pengerja. Mari, kami mengajak Bapak Ibu sekalian yang sedang menghadapi persoalan, masalah, serta pergumulan apapun untuk dapat mengikuti rumah doa CK7 yang diadakan secara hybrid, onsite dan online. Pada hari Sabtu 15 Juli 2023 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Untuk onsite diadakan di GBI PRJ, Mall MGK Lantai 9, Integrity Convention Center, Topaz Room, Jalan Angkasa Kavling B6, Kemayoran, Jakarta Pusat. Dan untuk online diadakan via Zoom di mana link, meeting ID, serta password dapat diklik langsung di apps GBI PRJ CK7 dengan modul Zoom Link atau dapat menghubungi nomor WhatsApp yang tercantum di layar Bapak Ibu sekalian. Unit Pelayanan Jemaat akan mengadakan baptisan air pada hari Minggu 15 Juli 2023 pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Bagi Bapak Ibu yang rindu untuk dibaptis harap segera mendaftarkan diri. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 25 Juni sampai dengan 2 Juli 2023 secara online via www.gbprj.org. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi kantor sekretariat gereja masing-masing cabang setelah ibadah selesai. Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia di dalam anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali untuk kedua kalinya menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan untuk selama-lamanya. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan berkati saudara-saudara sekalian. Shalom semuanya. Di dalam Voice of Pentecost hari ini, kita akan membahas seorang tokoh yang luar biasa di dalam Alkitab. Dia adalah Musa. Terbukti 65 kali Alkitab mencatat bahwa Tuhan berbicara dan berfirman kepada Musa. Dan tidak ada nabi lain di dalam Alkitab yang sama seperti Musa. Nah, bukankah sebagai seorang percaya kita rindu untuk terus intim dan dapat bercakap-cakap dengan Tuhan? Karena itu, mari kita sama-sama mempelajari beberapa kualitas dari seorang nabi yang sangat menginspirasi dari zaman ke zaman secara singkat. Yang pertama, Musa memilih hidup dalam kebenaran. Dalam Ibrani 11 ayat 24-26 dijelaskan, karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Yang kedua, Musa rela diproses Tuhan. Setelah Musa melarikan diri dari tanah Mesir, ia hidup dengan sangat berbeda di tanah Midian sebagai pendatang. Selain itu, Musa juga mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan dan mengenal Allah secara pribadi. Pengalaman-pengalaman ini adalah proses yang Musa jalankan untuk mempersiapkan dirinya menjadi pemimpin atas umat pilihan Tuhan. Musa meresponi perintah Tuhan untuk membawa dan mengajar bangsa Israel hidup dalam destiny yang sudah Tuhan tetapkan, yaitu menjadi bangsa yang sulung, yang akan beribadah kepada Tuhan dan yang akan melahirkan juru selamat. Musa sadar bahwa kehidupan dan apapun yang ia miliki adalah untuk menghidupi panggilannya. Yang ketiga, Musa taat penuh kepada Tuhan. Ketaatan adalah suatu ciri khas kepemimpinan dan gaya hidup dari Musa. Saat ia menerima perintah atau firman dari Tuhan, ia akan sampaikan kepada banyak orang
Dan setelah itu, ia pastikan agar perintah itu dilakukan dengan baik. Dalam berbagai kesempatan, Musa hanya mau mengambil tindakan jika memang Tuhan perintahkan demikian. Ini adalah suatu sikap penundukan diri yang luar biasa kepada Tuhan. Musa selalu menempatkan Tuhan sebagai pemimpin utama atas bangsa Israel, dan ia sebagai hambanya. Yang keempat, Musa selalu ingin adanya penyertaan Tuhan. Ketika bangsa Israel melakukan penyembahan kepada patung lembu emas, Tuhan memutuskan bahwa ia tidak akan berjalan bersama bangsa Israel ke tanah perjanjian, tetapi malaikat yang akan menuntun mereka. Apa reaksi Musa? Dia menolak untuk dituntun oleh malaikat, tetapi hanya mau dituntun oleh Tuhan. Musa bahkan menolak untuk disuruh berangkat dari padang gurun Sinai ke tanah perjanjian jika bukan Tuhan sendiri yang memimpin dia dan bangsa Israel. Musa menunjukkan bahwa bagi dia, penyertaan Tuhan adalah segala-galanya. Yang kelima, Musa mengejar hadirat Tuhan sekalipun ada resiko. Musa pernah meminta untuk melihat Tuhan di dalam kemuliaannya. Pada zaman itu, permintaan ini sangat beresiko, karena siapapun yang melihat Tuhan beresiko mati, karena karya salib Kristus belum terjadi. Pendeta Tommy Tenney dalam buku God Chaser menuliskan bahwa jika kita ingin benar-benar melihat Tuhan, kita harus siap mati. Mati atas keinginan duniawi, mati atas hasrat dosa, dan hidup bagi Kristus. Yang keenam, Musa bersyafaat bagi bangsanya. Salah satu tindakan Musa ketika Tuhan begitu marah kepada bangsa Israel yang melakukan dosa adalah dia bersyafaat bagi bangsa Israel. Bersyafaat artinya berdiri di hadapan Allah, memohonkan doa secara sungguh-sungguh bagi orang-orang tertentu. Tindakan syafaat Musa akhirnya membuat Tuhan mengubah keputusannya. Kita sebagai umat percaya perlu bersyafaat bagi bangsa kita. Yang ketujuh, Musa memiliki hati yang lembut. Bilangan 12 ayat 3 menuliskan bahwa Musa memiliki hati yang sangat lembut. Sekalipun waktu itu Miriam dan Harun mengatai Musa, tetapi dia memilih diam. Sehingga tidaklah mengherankan jika Tuhan begitu membelanya. Dan pembelaan yang sama Tuhan pasti berikan kepada setiap kita yang mau memiliki hati yang lembut. Yang kedelapan, Musa mengimpartasi apa yang dia terima dari Tuhan. Musa meneruskan apa yang ia terima dari Tuhan kepada orang-orang yang ada di bawahnya. Musa mengajari Yosua semua hal yang telah ia terima dari Tuhan, termasuk mengimpartasikan kepenuhan roh untuk mempersiapkan Yosua menjadi penerusnya. Jadi, kita sudah mendengar kualitas Musa yang patut kita contoh. Kita percaya saat kita melakukan apa yang Musa lakukan, maka kita pun akan menerima berkat yang sama. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati.